Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Wahyu Lestari, NIM 857850737, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami pendidikan, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan dan menerapkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Dalam pendidikan, yang dipelajari bukan hanya proses belajar mengajar saja, tetapi juga manusia, perkembangan peserta didik, karakter, dan nilai kehidupan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh. Artinya, pendidikan harus menggunakan metode yang ilmiah, sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk moral, etika, dan karakter yang baik. Karena itu, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap ilmiah, memiliki arah yang jelas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan juga membantu memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia diajarkan untuk berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan proses pendidikan, berbagai teori dan pemikiran filsafat ilmu diterapkan, diuji, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi, pendidikan menjadi tempat lahirnya ide-ide baru yang dapat memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, kita membahas mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Melalui pendekatan ontologi, kita dapat menganalisis hakikat, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Kemudian, melalui epistemologi, kita dapat menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat dan ilmiah. Sedangkan melalui aksiologi, kita dapat melihat apakah pendidikan telah memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu para pendidik dan pembuat kebijakan dalam memahami masalah pendidikan secara lebih kritis dan objektif. Yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dari sisi ontologi, kurikulum memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui diskusi, proyek, dan pengalaman langsung agar siswa aktif mencari pengetahuan. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan agar peserta dapat memiliki nilai moral, tanggung jawab, dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Filsafat ilmu membantu memberikan dasar berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai dalam pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemahaman tentang filsafat ilmu sangat penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.